Hai guys, jangan lupa subscribe dan juga klik tanda lonceng. Assalamualaikum, selamat datang di Ada Ocha Channel. Seperti yang kalian sudah ketahui ya, bahwa saat ini negara kita Indonesia sedang dilanda sebuah wabah yang sangat mengerikan sekali, yaitu wabah corona atau COVID-19 yang hampir setiap harinya sudah memakan korban. Nah, maka dari itu pemerintah sendiri menganjurkan agar masyarakat bisa bekerja sama untuk mematikan ya mata rantai virus penyebaran. Kamu yang udah bekerja terus terpaksa harus dirumahkan atau bekerja di rumah, pastinya menjadi sesuatu yang membosankan, apalagi dalam kurun waktu yang lama ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu di rumah itu pasti sangat membosankan. Nah, makanya Ocha punya tips buat kamu yang sudah mulai merasa bosan karena harus melakukan work from home dan waktunya cukup lama ya. Ini dia tipsnya. Tips yang pertama adalah dengan mengupgrade kamar tidur kamu. Kamar tidur pastinya merupakan sesuatu atau tempat yang sangat privasi, karena di sana kita bisa melakukan segala sesuatu yang sifatnya privasi. Bagi para pekerja biasanya tempat tidur itu atau ruang tidur itu merupakan tempat yang hanya sebagai tempat buat istirahat aja gitu. Ya boro-boro mau ngeberesin ya kan, boro-boro mau ngebersihin, dia bisa tidur aja tuh udah bagus banget. Nah itu biasanya kayak gitu. Nah di saat yang seperti ini nih pas banget nih waktunya kalau kamu mengupgrade kamar kamu. Misalnya kamu bisa membersihkan spraynya atau mungkin diganti ya kan, spraynya diganti. Terus kamu tata kembali baju kamu yang di dalam lemari ya kan, bukannya di pojok sudut ya kan. Terus mengganti juga poster-poster yang udah sobek, mungkin kemakan rayap, atau mungkin kamu tuh periksa di kolong-kolong tempat tidur kamu ya. Itu tempat-tempat di mana kamu paling asal lempar aja sampah-sampah situ mungkin udah menggunung. Nah itu bisa kamu bersihkan, kamu sapu, terus kamu taruh kembali tempat yang mungkin tadinya view-nya begini ya terus diganti gitu, atau posisi tempat tidur juga dirubah juga lebih enak itu ya kan. Dan jangan lupa nanti di akhirnya itu kamu boleh kasih sentuhan pengharum kamar. Nah selain bersih, terus suasananya juga baru, kamu juga refresh, matanya juga enak, jadi ngelihatnya istirahat juga lebih tenang dan pastinya terhindar dari virus karena lebih bersih. Dan tips yang kedua adalah dengan menulis kreatif. Nah sekarang kan ini lagi musim banget, lagi trending banget yang namanya COVID-19 atau corona. Pastinya kamu bakal dapat berita tuh ya di HP kamu tuh ya, baik itu yang hoax ataupun yang real, itu semua tuh masuk ke handphone kamu, berita-berita seperti itu. Dan pada akhirnya kamu yang tadinya sehat itu jadi terganggu secara psikologi ya kan, karena jadinya stres gitu loh ngelihat berita-berita yang mungkin nggak bisa ketahuan kebenarannya gitu. Nah daripada kamu pusing-pusing kayak gitu, lebih baik kamu menyaring cerita-cerita tersebut dan jadikan sebagai bahan inspirasi kamu untuk menulis. Bisa jadi kamu bisa menjadi seorang penulis novel atau cerpen atau puisi, atau mungkin kamu mau membuat sebuah lagu ya kan, karena udah banyak juga nih ya para musisi yang menciptakan lagu yang bertemakan tentang COVID-19. Nah siapa tahu aja kamu juga salah satu termasuk orang yang punya ide kreatif khususnya dalam hal menulis. Jadi boleh juga nih sebagai alternatif untuk menghilangkan kejenuhan selama work from home ya, kamu bisa menulis kreatif. Nah tips yang ketiga ini adalah kamu bisa membaca buku-buku fiksi yang pastinya bisa membuka wawasan kamu dan juga pastinya bisa membuat penat di kepala kamu ini sedikit ya meregang sedikit lah ya itu. Kamu bisa memilih novel-novel, cerita-cerita fiksi, atau mungkin kayaknya jangan thriller ya atau horor yang ada kamu tambah stres tambah tegang. Kamu bisa baca tentang romance ya kan,
atau mungkin drama gitu. Dan pastinya teks dalam fiksi tersebut akan membuat diri kamu tuh menunjukkan secara emosional sebenarnya kamu nih siapa sih, sebenarnya kamu nih seorang yang ekstrovert atau yang introvert. Nah, dengan membaca sebuah fiksi kamu bakal bisa menggali lebih dalam lagi tentang diri kamu sendiri khususnya dalam segi emosional ya. Dan berikutnya yang keempat adalah tips menghilangkan kejenuhan dengan memanfaatkan waktu yang nggak terlalu banyak sih, artinya cuma singkat aja untuk dengan orang tersayang atau keluarga. Karena bagi para pekerja biasanya waktu itu sangat mahal, mahal banget, serius mahal banget. Karena kenapa? Karena biasanya nih ya kalau orang pekerja itu berangkat orang rumah masih tidur, terus pulang orang rumah udah tidur. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu harusnya mungkin bisa senang-senang sama keluarga tapi udah istirahat karena kenapa? Karena terlalu capek untuk selama bekerja 5 hari itu. Nah, berkumpul dengan keluarga itu adalah salah satu cara supaya kamu nggak bosen. Caranya bisa juga sih kamu melakukan pekerjaan rumah yang mungkin selama ini kamu tidak pernah lakukan ya kan. Misalnya kalau buat para laki-laki nih ya, misalnya buat para laki-laki di rumah di rumah biasanya nggak pernah nyuci ya kan, atau nggak pernah cuci piring, nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel. Nah, boleh tuh sekali-kali ya kan. Gantiin misalnya nyuci piring aja, wah pasti deh tuh ya, dijamin itu sang bebek di rumah makin lope-lope. Nah, terus juga selain itu kamu juga bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya penting gak penting sih ya saat kamu bersama dengan keluarga. Misalnya men-share sesuatu yang tadinya penting sampai yang nggak penting lah lo share ya kan. Misalnya kayak kenapa SpongeBob kotak, kenapa SpongeBob baju kuning, kenapa udah pokoknya kayak gitulah ya yang nggak penting-penting kayak gitu ya kan. Nah, itu bisa juga kamu lakukan. Pokoknya manfaatkan waktu kamu daripada bosen ya kan, mendingan kamu bisa meluangkan waktu atau memanfaatkan waktu bersama orang tercinta. Tips yang kelima adalah dengan melakukan pekerjaan yang membuat kamu nyaman. Nah, kalau misalnya kamu selama ini sebenarnya punya bakat memainkan sebuah piano. Nah, bakat tersebut bisa kamu kembangkan lagi pada saat kamu melakukan work from home ya kan. Kamu bisa bermain piano, terus kamu upload di sosial media milik kamu. Dengan gitu kamu dapat komen-komen ya kan, seru-seruan. Atau mungkin juga kamu bisa melakukan hal-hal yang lain seperti TikTok. Atau cover-cover lagu. Atau mungkin bikin tutorial. Ya, pokoknya banyak banget ya. Segala sesuatu yang membuat kamu happy pada saat kamu melakukannya. Dan itu bisa jadi alternatif kamu untuk menghilangkan rasa bosan selama kamu berada di rumah aja. Tips berikutnya adalah tips yang terakhir, yaitu tips ke-6 untuk menghadapi kebosanan selama di rumah ya kan. Yaitu dengan afirmasi positif. Pastinya nih ya, proses penyebaran COVID-19 itu benar-benar udah pesat banget ya kan. Dan juga agresif banget sih menurut Ocha tuh agresif banget. Menurut Ocha tuh agresif banget virus ini ya. Dan pastinya jujur Ocha khawatir. Dan pasti juga kamu khawatir kan. Pasti, itu pasti gitu kan. Dan kalau udah kondisi kayak gini kita pasti udah mulai bosen nih. Termasuk kamu juga Ocha yakin udah mulai bosen sama virus yang nggak diundang ini. Orang nggak diundang kok dia datang ya kan, kesel banget sih. Nah, otomatis karena si corona itu datang ya kan, itu menghambat semua pekerjaan. Pastinya pekerjaan yang mungkin selama ini kita lakukan atau mungkin untuk jadi apa namanya sih? Apa sih? Sumber penghasilan sumber penghasilan kalian gitu kan. Dan pastinya juga kalau Ocha pribadi sih udah mulai khawatir ya dan udah mulai was-was. Dan Ocha yakin juga kalian semua udah mulai was-was karena dengan melihat angka banyaknya yang mulai berjatuhan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan di situasi seperti ini adalah dengan membuat afirmasi positif. Apa sih afirmasi positif? Coba deh kamu hadapi badai global ini dengan membuat kata afirmasi positif. Contoh,
saya sehat, Ocha sehat. Nah, kamu bisa sebutin nama kamu. Coba nama kamu. Coba kamu bilang. Sebutin nama kamu dan kamu bilang, Ocha sehat. Kamu siapa namanya? Siapa? Siapa? Ayo kita WhatsApp aja lah ya. WhatsApp. Gak kedengeran soalnya. Nah, terus kamu juga benamkan tuh kata positif itu di dalam hati dan juga pikiran. Jadi hati sama pikiran ya. Dan kesimpulannya adalah untuk menghilangkan kebosanan selama kita berada di rumah aja, itu kita bisa mengefektifkan waktu secara baik dan juga fleksibel. Oke semuanya, itulah dia tips dari Ocha untuk menghilangkan kebosanan selama work from home. Semoga bisa jadi bermanfaat banget untuk kamu yang ada di rumah ya. Dan pastinya semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia yang hakiki. Dan akhirnya saya Ocha pamit dari hadapan kamu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, Naskledano, sampai jumpa. Bye.